Seorang supir di salah satu perusahaan peternakan dilaporkan ke polisi oleh pemilik perusahaan karena terbukti melakukan penyelewengan keuangan perusahaan tempatnya bekerja. Akibatnya, pelaku terpaksa diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sandubaya. Seorang sopir perusahaan diamankan tim Opsnal Polsek Sandubaya karena terbukti melakukan penyelewengan keuangan perusahaan tempat ia bekerja. Berdasarkan laporan yang disampaikan korban, serta keterangan para saksi, pelaku akhirnya berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Dari keterangan pelaku, ia terpaksa melakukan hal itu untuk menyelesaikan utangnya. Namun sebelum membayar utang, pelaku menggunakan keuangan perusahaan tersebut untuk bermain judi online. Harapannya sia-sia karena pelaku kalah dan nasibnya tidak beruntung hingga semua uang tersebut habis. Karena yang karyawan salah satu UMKM yang usaha kecil lah, yang motor, kemudian tersangka menyalahgunakan, dipercayakan untuk melakukan tagihan ada sekitar 9 faktur ya, 9 faktur tagihan yang digunakan menghasilkan kerugian sekitar 17 juta bagi perusahaan, dan uangnya digunakan untuk main judi dengan tujuannya untuk membayar hutang. Uang penggelapan sebenarnya mau digunakan untuk bayar hutang, tapi dilipat gandakan melalui judi. Saat ini, pelaku harus kehilangan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 374 dan 372 KUH Pidana dengan ancaman 4 hingga 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Aparat kepolisian Polres Grobogan dan Kodim 0717 Grobogan berhasil mengamankan 5 orang pelaku pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI Babinsa Koramil 01 Purwodadi pada saat sedang bertugas mengamankan kegiatan hiburan warga di Desa Ngembak pada Sabtu 2 Desember 2023 malam. 5 orang pelaku penganiayaan terhadap seorang anggota TNI Babinsa Koramil 01 Purwodadi, Koptu Suyoko, pada saat sedang bertugas melakukan pengamanan di sebuah kegiatan hiburan warga berhasil diamankan. Kelima pelaku pengeroyokan tersebut berinisial AK, AS, AH, MF, dan RC. Koptu Suyoko dikeroyok warga yang tengah menyaksikan panggung organ tunggal di sebuah kegiatan warga. Saat itu, Koptu Suyoko bertugas mengamankan hiburan bersama rekannya, anggota Babin Kamtibmas Polsek Purwodadi. Dalam konferensi pers di Mapolres Grobogan, Wakapolres Grobogan Kompol Gali Atmajaya mengatakan, kronologi peristiwa pengeroyokan bermula pada saat korban melakukan pengamanan hiburan. Kemudian terjadi kesalahpahaman antar pemuda hingga membuat perselisihan. Kronologi awal dari pendalaman kita, korban melaksanakan kegiatan sesuai sprint bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas melaksanakan kegiatan pengamanan keramaian di dusun yang memang mengundang hiburan. Pada saat hiburan terjadi kesalahpahaman antar pemuda. Nah, ini dilerai oleh korban. Akibat dari peleraian itu ada mungkin yang diamankan. Nah, yang diamankan ini pelaku motifnya tersinggung saat diamankan korban S, sehingga memancing rekan-rekan yang lainnya, pelaku-pelaku lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban. Para pelaku ini yang sebanyak 5, sementara ini sebanyak 5 dan masih terus didalami, sudah berhasil diamankan dan menjalankan proses lebih lanjut. Sementara itu, Dandim 0717 Grobogan, Letkol Muda Setiawan mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang langsung mengungkap dan mengamankan para pelaku. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi pada Polres Grobogan serta jajarannya yang telah menangkap pelaku
yang melaksanakan pengeroyokan pada anggota kami dalam tempo waktu kurang dari 24 jam. Ya. Saya berharap agar untuk kelima tersangka ini dapat diproses dengan cepat-cepatnya, kemudian dapat dihukum secara maksimal, sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa memang tidak ada anggota masyarakat yang menyerang atau mengeroyok aparat lagi, khususnya di Kabupaten Grobogan ini. Tradisi-tradisi lama berupa mabuk-mabukan sebelum melaksanakan hiburan harus ditinggalkan. Itu pesan saya pada masyarakat Kabupaten Grobogan. Sehingga ke depan misalnya ada nanti hiburan di Kabupaten Grobogan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kelima pelaku mengaku saat terjadi pengeroyokan, mereka di bawah pengaruh minuman keras. Atas perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Anak berkebutuhan khusus di Desa Sukaasih, Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dianiaya oleh orang tua kandungnya hingga meninggal dunia. Kedua tersangka pasangan suami istri berinisial SM dan BK ini berhasil ditangkap oleh Polres Tasikmalaya pada 5 Desember 2023. Kematian anak berkebutuhan khusus Alif Nugraha, anak berusia 10 tahun dianiaya oleh orang tua kandungnya hingga tewas usai mendapat penganiayaan dalam kurun waktu 3 bulan. Kedua tersangka nekat menganiaya korban lantaran kesal. Sang anak sering menangis ketika meminta makan atau menolak dimandikan. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan bagian tubuh sebelah kirinya tidak berfungsi, membuat korban harus menggunakan kursi roda. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, Ibtu Ridwan Budiarta mengungkap tersangka menganiaya korban menggunakan alat-alat seperti gayung, sapu, hingga sendok. Humas Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cek TKP hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.